Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 program studi Matematika 2018 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan saya Ali Bufuron, Saya Yan Prima, saya Nur Mustaqia, dan saya Danang Julianto. Jadi pada video kali ini kami akan sedikit berbagi tentang materi matematika, yaitu tentang grup permutasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah struktur aljabar. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi, sifat, dan kemudian ada contoh. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi grup permutasi. Ya, saya mau menjelaskan apa sih itu permutasi. Itu suatu fungsi dari A ke B yang berkorespondensi satu-satu dan onto atau bijektif. Nah, di sini nih, ini ada dua contoh. Salah satunya yang ini itu adalah contoh korespondensi satu, karena di A ke B itu hanya satu pasangan dan pasangan. Yang ini, yang A itu memiliki dua pasangan. Berarti ini bukan permutasi. Jadi setelah kita mengetahui definisi dari grup permutasi itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notasi atau cara penulisan dari grup permutasi. Jadi sudah saya tuliskan seperti ini. Cara bacanya adalah Sn adalah suatu fungsi yang mempunyai anggota 1, 2 sampai ke n yang berpasangan 1, 2 sampai ke n, di mana dinamakan fungsi bijektif, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi tentang definisi grup permutasi adalah fungsi bijektif. Kalau misalkan n kita ganti dengan 6, yaitu S6 adalah suatu fungsi di mana fungsi tersebut mempunyai anggota 1, 2 sampai 6 yang berpasangan 1, 2 sampai ke 6, di mana dinamakan fungsi bijektif, seperti itu. Kemudian kita punya lambda anggota dari S6, di mana lambda bentuknya itu seperti ini, atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang bawah 2, 3, 1, 4, 6, 5. Inilah yang dinamakan dengan pemetaan. Kemudian ada notasi lambda seperti ini, 1, 2, 3, dan 4, kemudian 5. Maksudnya apa? Maksud dari notasi ini adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kemudian 4 ini ke dirinya sendiri. Kalau 5, 6 itu yang dimaksud dengan 5 ke 6, 6 ke 5. Inilah yang disebut dengan putaran panjang T. Dan notasi ini kalau kita tuliskan ke dalam bentuk pemetaan itu akan seperti ini. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kemudian 4-nya ke dirinya sendiri. Kemudian 5 ke 6, 6 ke 5. Inilah yang disebut dengan notasi cycle. Kalau kita buat notasi lagi, misalkan itu 1, 4, 3, 5. Maksud dari ini adalah, kita buat dulu, itu 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 1. Kalau kita buat seperti ini, maka menjadi, kita tulis lagi yang awal, 1 ke 4, berarti 1 ke 4. Kemudian karena di sini tidak ada 2, berarti 2-nya ke dirinya sendiri. Kemudian 3 ke 5. Kemudian 4 ke 3, 5 ke 1, dan 6, karena di sini tidak ada 6, berarti dia ke dirinya sendiri, 6 ke 6. Inilah yang disebut dengan putaran panjang T atau notasi cycle. Demikian. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat grup permutasi. Terdapat A, B, elemen dari semesta berrelasi A ekivalen dengan BFI jika dan hanya jika B sama dengan
A dikalikan F pangkat I, di mana I-nya adalah elemen dari bilangan bulat. Maka akan ditunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekivalensi dalam semesta. Oke, kita ke sifat yang pertama, yaitu sifat refleksi, di mana A ekivalensi dengan AFE karena A sama dengan F pangkat 0 sama dengan AE. Dalam contoh, kita menghubungkan setiap pergerakan di dalam D4 dengan permutasi dari penempatan tiap 4 sudut persegi. Sebagai contoh, jika kita tandai 4 posisi sudut seperti dalam gambar di bawah ini, dan tetap menandai jika ini yang ditetapkan sebagai acuan, kita dapat menggambarkan sebuah rotasi 90 derajat hasil permutasi. Misalnya kita punya anggota A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 ini direfleksikan terhadap garis mendatar atau sumbu horizontal, itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, atau ini bisa kita namai dengan B. Nah, dari dua elemen ini secara umum menghasilkan grup, bahwa setiap elemen adalah kombinasi dari beberapa A dan B. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita dapat katakan bahwa D4 adalah subgrup dari S4 atau semesta 4. Oke, selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat simetris, di mana A ekivalen dengan BFI, maka B sama dengan A dikalikan F pangkat I. Karena I-nya ini adalah elemen bilangan bulat, maka terdapat min I, sehingga A akan sama dengan B dikalikan F pangkat I. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa B akan ekivalen dengan AFI. Oke, contohnya di sini kita ambil grup simetri segitiga sama sisi, atau bisa kita namakan dengan S3. Misal, S3 menyatakan semua himpunan fungsi satu-satu dari sebuah himpunan 1, 2, 3 untuk himpunan itu sendiri. Kemudian S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan ke-6 elemennya. Nah, dari sini bisa kita ambil dari 1, 2, 3, itu bisa kita ambil 1, 2, 3, kemudian 2, 3, 1, kemudian 3, 1, 2, 1, 3, 2, ada 2, 1, 3, 3, 2, 1. Ini terserah susunannya, yang penting nggak boleh sama posisinya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau A, B ini, hasil dari A kali B ini tidak akan sama dengan jika B dikalikan dengan A. Nah, maka S3 sini tidak abelian, artinya tidak asosiatif. Oke, selanjutnya kita ke sifat nomor 3, yaitu sifat transitif, di mana jika A ekivalen dengan BFI dan B ekivalen dengan CA, maka B akan sama dengan A dikalikan dengan F pangkat I, dan C akan sama dengan B dikalikan dengan F pangkat I, itu juga akan sama dengan A F pangkat I yang dikalikan dengan F pangkat C. Itu juga akan sama dengan A kali F dipangkatkan I plus J, yang berarti A akan ekivalen dengan CA. Oke, contohnya kita punya di sini punya Pi dengan anggota 1, 3, 4, 2 dan P anggotanya 1, 3 serta Q 1, 2 komposisi 3, 4 sebagai permutasi dalam S4. Maka kita hitung Pi komposisi P komposisi Q. Nah, di sini kita cari dulu Pi-nya.
dengan anggota 1342 maka didapatkan 1234 3142. Kemudian ada P yang anggotanya 13 maka didapatkan 1234 3214. Nah, di sini ada Q dari 12 komposisi 34. Nah, di sini kita cari. Kemudian didapatkan 1234 2143. Nah, dari soal tadi kita cari P komposisi P komposisi Q. Nah, dari sini kita ambil ini, komposisi ini, dan komposisi ini. Nah, didapatkan 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, maka hasilnya 2, 4, 3. Ya baik, kita masuk ke contoh soal. Sebelum masuk ke contoh, kita ingat kembali definisi grup permutasi. Grup permutasi adalah sebuah himpunan dari fungsi A ke A yang berkorespondensi satu-satu atau yang dinamakan dengan fungsi bijektif. Kita mempunyai contoh di sini. Kita mempunyai himpunan A yang beranggotakan A, B, C. Apabila kita memetakan satu-satu, berarti bentuknya seperti ini. A1 sama dengan ABC, ABC, A2, ABC, ABC di sini yang di atas tetap ya, tidak boleh dirubah-rubah. ACB, A3, ABC, B, AC, A4, ABC, BCA, A5, ABC, CAB, A6, ABC, CBA. Nah, untuk membuktikan bahwa ada 6, kita dapat mencarinya dengan rumus A sama dengan, karena anggotanya ada 3, ABC 3 faktorial, sedangkan 3 faktorial nilainya 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk cycle seperti ini. ABC, A ke A, A ke A, B ke B, B ke B, C ke C, C ke C, atau ditulis huruf E kecil. Sedangkan A2, A ke A, A ke A, B ke C, B ke C, C ke B, C ke B, atau BC. Karena A memetakan ke dirinya sendiri, jadi tidak ditulis, tidak apa-apa. A3, A ke B, A ke B, B ke A, sedangkan C ke C dirinya sendiri nggak sama. A4, A ke B, A ke B, B ke C, B ke C, C ke A. A5, A ke C, A ke C, C ke B, C ke B, B ke A. A6, A ke C, A ke C, C ke A, C ke A, B ke B, B ke dirinya sendiri.
Ya, inilah bentuk dari himpunan A. Lalu, apakah di himpunan A ini A1, A2, A3, A4, A5, A6 dengan komposisi fungsi bundaran membentuk suatu grup. Kita akan membuktikannya. Contoh, kita punya A1 bundaran A2. A1 anggotanya apa saja? A, B, C, A, B, C. Bundaran A2, A, B, C, A, C, B. Karena ini permutasi komposisi ditunjukkan dalam notasi barisan yang diangkat dari kanan ke kiri dengan membawa dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri seperti ini. A ke A, lihat ke kanan kiri, A ke A, berarti A, B, C, A nya ke A. Lalu yang B, B ke C, C yang di kiri, C ke C, berarti B, C. C, C ke B, B ke B, berarti C ke B. Nah, sedangkan yang nilainya yang mempunyai bentuk seperti ini, ABC, ACB itu A2. Jadi A1 bundaran A2 sama dengan A2. Lalu kita ambil contoh yang lain lagi. Semisal A5 bundaran A6. A5 ABCCAB bundaran A6 ABCCBA. Dari kanan ke kiri, A ke C, C ke B, berarti A jawabannya B. Lalu B ke B, B ke A, jawabannya A. C ke A ke C, jawabannya C. Ini A, B, C, B, A, C ternyata A3. A, B, C, B, A, C. A5 bundaran A6 sama dengan A3. Kalau kita dituliskan dalam bentuk tabel Sile seperti ini. A1, A2, A3, A4, A5, A6. A1, A2, A3, A4, A5, A6. A1 bundaran A2 jawabannya A2. Dibacanya A1 bundaran A2 jawabannya A2. A2. A5 bundaran A6 sama dengan A3. A5 bundaran A6 sama dengan A3. Nah, yang di sini mencarinya sama ya teman-teman.
Coba kalian dibuktikan sendiri. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.